Kisah tentang Gog dan Magog, atau dalam terminologi Islam dikenal sebagai Yakjuj dan Makjuj, merupakan salah satu narasi eskatologis paling panjang, kompleks, dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran keagamaan manusia. Kisah ini tidak hanya hidup dalam Islam, tetapi juga mengakar kuat dalam tradisi Yahudi dan Kristen, bahkan memengaruhi imajinasi politik, geografis, dan budaya berbagai peradaban selama ribuan tahun. Untuk memahami Gog dan Magog secara utuh, diperlukan penelusuran yang runtut, naratif, dan menyeluruh dari sumber Islam terlebih dahulu. Kemudian diperluas ke sumber non-Islam tanpa memotong alur cerita dan tanpa menyederhanakan maknanya. Dalam Islam, Yakjuj dan Makjuj disebut secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai makhluk manusia yang memiliki sifat perusak luar biasa. Penyebutan paling utama terdapat dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan perjalanan seorang pemimpin besar bernama Zulkarnain. Dalam narasi Al-Quran, Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang diberi kekuasaan, ilmu, dan petunjuk oleh Allah. Ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, menyaksikan berbagai bentuk peradaban manusia, hingga akhirnya tiba di suatu wilayah yang terletak di antara dua gunung besar. Di wilayah ini, ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan, terus-menerus karena gangguan Yakjuj dan Makjuj. Kaum tersebut menggambarkan Yakjuj dan Makjuj sebagai perusak di muka bumi yang tidak hanya merampas harta dan merusak tanaman, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia secara keseluruhan. Mereka meminta kepada Zulkarnain agar dibangunkan suatu penghalang yang dapat memisahkan mereka dari Yakjuj dan Makjuj. Zulkarnain menyetujui permintaan itu bukan dengan motivasi materi, melainkan sebagai bentuk amanah dari Allah. Ia memerintahkan agar besi dikumpulkan dan disusun hingga menutup celah antara dua gunung. Setelah besi tersebut dipanaskan, ia menuangkan tembaga cair sehingga terbentuk dinding yang sangat kokoh. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Yakjuj dan Makjuj tidak mampu memanjat dinding itu dan tidak pula mampu melubanginya. Zulkarnain kemudian menegaskan bahwa dinding tersebut hanyalah rahmat sementara dari Allah, dan pada suatu masa yang telah ditentukan, ketika janji Allah datang, dinding itu akan dihancurkan dan Yakjuj serta Makjuj akan keluar. Pernyataan ini menjadi dasar utama pemahaman Islam bahwa keberadaan Yakjuj dan Makjuj merupakan bagian dari takdir besar akhir zaman, bukan sekadar ancaman lokal atau historis. Penjelasan Al-Quran ini diperkuat oleh banyak hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj berjumlah sangat banyak, hingga digambarkan bahwa ketika mereka melewati suatu tempat berair, air tersebut akan habis diminum oleh rombongan awal mereka, dan rombongan terakhir hanya menemukan sisa lumpur. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa setiap hari Yakjuj dan Makjuj berusaha melubangi dinding tersebut, namun selalu gagal karena mereka tidak mengucapkan kehendak Allah. Hingga pada suatu hari, dengan izin Allah, mereka berhasil menembusnya dan keluar ke dunia. Hadis-hadis tentang akhir zaman juga menjelaskan bahwa keluarnya Yakjuj dan Makjuj terjadi setelah turunnya Nabi Isa putra Maryam ke bumi. Pada masa itu, umat manusia berada dalam kondisi yang sangat rapuh, sehingga Nabi Isa dan orang-orang beriman diperintahkan untuk berlindung. Kerusakan yang dilakukan Yakjuj dan Makjuj digambarkan begitu dahsyat hingga tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikan mereka. Pada akhirnya, Allah membinasakan Yakjuj dan Makjuj melalui makhluk kecil yang menyerang leher mereka, sehingga mereka mati secara massal. Setelah itu, bumi dibersihkan kembali sebagai persiapan menuju fase akhir kehidupan dunia. Para ulama Islam klasik memberikan penjelasan rinci tentang identitas Yakjuj dan Makjuj. Dalam tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Nabi Nuh melalui jalur Yafits. Mereka adalah manusia secara fisik, makan, minum, dan berkembang biak
seperti manusia lain, namun memiliki karakter brutal, rakus, dan cenderung merusak. Ibnu Katsir menolak anggapan bahwa mereka adalah makhluk gaib atau monster dan menegaskan bahwa keanehan mereka terletak pada jumlah dan sifat, bukan pada bentuk fisik. Dalam literatur Islam, kisah Yakjuj dan Makjuj juga berfungsi sebagai peringatan moral. Mereka melambangkan puncak kerusakan manusia ketika kekuatan, teknologi, dan jumlah besar tidak diimbangi dengan iman dan akhlak. Dinding Zulkarnain sendiri sering ditafsirkan sebagai simbol bahwa kekuatan sejati berasal dari ketaatan kepada Allah, bukan sekadar kemampuan teknik. Ketika narasi ini dibandingkan dengan tradisi non-Islam, terlihat bahwa Gog dan Magog memiliki akar yang sangat tua. Dalam kitab Yehezkiel, dalam tradisi Yahudi, Gog digambarkan sebagai pemimpin dari tanah Magog yang akan memimpin serangan besar terhadap Israel pada akhir. Serangan ini digambarkan sebagai peristiwa kosmik, di mana Tuhan sendiri turun tangan melalui gempa bumi, wabah, dan api dari langit. Gog dan Magog dalam konteks ini menjadi simbol kekuatan dunia yang menentang kehendak Tuhan dan akhirnya dihancurkan secara total. Dalam tradisi Kristen, terutama dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog disebut sebagai bangsa-bangsa dari seluruh penjuru bumi yang akan dikumpulkan oleh iblis setelah masa damai sementara. Mereka mengepung komunitas orang-orang beriman, namun akhirnya dimusnahkan oleh api dari langit. Gambaran ini sangat mirip dengan hadis Islam tentang kehancuran Yakjuj dan Makjuj oleh kehendak Allah tanpa campur tangan manusia. Dalam literatur Yahudi pasca kitab suci, seperti Talmud dan Midrash, Gog dan Magog sering digambarkan sebagai bangsa barbar dari wilayah utara yang tidak mengenal hukum dan moral. Gambaran ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengalaman historis bangsa Yahudi menghadapi serangan bangsa-bangsa asing. Dalam teks-teks Yahudi abad pertengahan, Gog dan Magog bahkan dikaitkan dengan wilayah di balik pegunungan besar yang dipercaya terkurung oleh tembok raksasa. Gambaran ini memiliki kemiripan mencolok dengan kisah dinding Zulkarnain dalam Islam. Di Eropa abad pertengahan, Gog dan Magog menjadi bagian dari peta dunia dan imajinasi geografis. Wilayah yang tidak dikenal sering dilabeli sebagai tanah Gog dan Magog. Ketika bangsa Mongol menyerbu Eropa, banyak penulis Kristen meyakini bahwa mereka adalah Gog dan Magog yang telah keluar dari kurungan. Hal ini menunjukkan bahwa kisah ini tidak hanya hidup dalam teks keagamaan, tetapi juga membentuk cara manusia memahami ancaman global. Dalam kajian modern, para sarjana cenderung melihat Gog dan Magog sebagai simbol universal tentang ketakutan manusia terhadap kehancuran besar. Dalam Islam, keimanan terhadap Yakjuj dan Makjuj merupakan bagian dari keimanan terhadap perkara gaib. Ulama kontemporer menekankan bahwa hikmah utama kisah ini bukanlah mencari lokasi geografis dinding Zulkarnain, melainkan memahami pesan moral dan spiritualnya. Dalam tradisi non-Islam, Gog dan Magog sering dianalisis sebagai metafora tentang kekacauan politik, keruntuhan moral, dan konflik global. Meskipun terdapat perbedaan tafsir antara Islam dan non-Islam, terdapat kesamaan mendasar yang sangat kuat. Gog dan Magog selalu digambarkan sebagai kekuatan besar yang merusak, muncul menjelang akhir zaman, dan akhirnya dihancurkan oleh kehendak Tuhan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa manusia, di berbagai peradaban dan kepercayaan, memiliki intuisi kolektif tentang adanya ujian besar terakhir sebelum dunia berakhir. Dengan demikian, kisah Gog dan Magog dalam Islam dan non-Islam bukan sekadar legenda, melainkan refleksi mendalam tentang perjalanan peradaban manusia, batas kekuatan manusia, dan kepastian keadilan ilahi. Kisah ini mengingatkan bahwa kemajuan tanpa moral akan berujung pada kehancuran, dan bahwa pada akhirnya segala kekuatan akan tunduk pada kehendak Tuhan. Narasi ini tetap relevan hingga hari ini,
ketika manusia menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seolah mengulang kembali bayangan lama tentang Yakjuj dan Makjuj dalam bentuk yang baru. Melanjutkan narasi yang telah dibangun sebelumnya, kisah Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj semakin dalam maknanya ketika ditelusuri dari sisi sejarah pemikiran Islam, serta bagaimana para ulama memahami keterkaitannya dengan perjalanan umat manusia dari masa ke masa. Dalam Islam, keimanan terhadap Yakjuj dan Makjuj tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan konsep takdir, ujian besar, serta fase akhir kehidupan dunia. Oleh karena itu, para ulama tidak hanya membahas siapa mereka, tetapi juga mengapa kisah mereka ditempatkan dalam rangkaian tanda besar menjelang hari kiamat. Dalam banyak riwayat, digambarkan bahwa dunia sebelum keluarnya Yakjuj dan Makjuj akan berada dalam kondisi yang tampak stabil, bahkan adil, terutama setelah turunnya Nabi Isa putra Maryam. Namun, stabilitas ini bersifat sementara karena Allah hendak menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak akan sempurna sebelum kehidupan dunia berakhir. Yakjuj dan Makjuj menjadi simbol terakhir dari kerusakan total yang lahir dari keserakahan manusia. Mereka tidak digambarkan membawa ideologi, dakwah, atau peradaban, melainkan hanya kehancuran murni. Mereka merusak tanaman, membunuh manusia, meminum habis sumber air, dan menghancurkan keseimbangan alam. Gambaran ini memberikan pesan bahwa kerusakan paling berbahaya bukanlah yang dibungkus oleh alasan mulia, tetapi yang lahir dari naluri primitif tanpa kendali moral. Para ulama klasik menjelaskan bahwa jumlah Yakjuj dan Makjuj sangat besar hingga tidak dapat dibandingkan dengan umat manusia lainnya. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dari setiap 1000 manusia yang masuk neraka, 999 berasal dari Yakjuj dan riwayat ini mengguncang para sahabat Nabi hingga Nabi Muhammad menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa umat Islam tetap memiliki peluang besar untuk selamat karena Yakjuj dan Makjuj jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan umat lain. Penjelasan ini memperkuat gambaran bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah fenomena demografis yang luar biasa, bukan sekadar kelompok kecil atau bangsa biasa. Dalam sejarah Islam, upaya untuk mengidentifikasi lokasi dinding Zulkarnain selalu muncul. Namun para ulama besar selalu mengingatkan agar pencarian tersebut tidak menggeser fokus dari pesan utama kisah ini. Beberapa sejarawan Muslim awal mengaitkan dinding tersebut dengan wilayah Kaukasus, Asia Tengah, atau daerah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Catatan perjalanan para musafir Muslim pada abad pertengahan juga menyebut tembok besar di wilayah pegunungan yang diyakini sebagai penghalang Yakjuj dan Makjuj. Namun, tidak ada kesepakatan mutlak dan mayoritas ulama menegaskan bahwa Allah sengaja menyembunyikan kepastian lokasinya agar manusia tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak bermanfaat. Ketika kisah ini disejajarkan dengan tradisi non-Islam, semakin terlihat bahwa Gog dan Magog berfungsi sebagai cermin ketakutan kolektif umat manusia. Dalam tradisi Yahudi, Gog dan Magog tidak hanya dilihat sebagai musuh fisik, tetapi juga sebagai ujian iman terakhir bangsa Israel. Dalam tafsir rabbinik, kehancuran Gog dan Magog menjadi bukti kemenangan kehendak Tuhan atas kekuatan dunia yang sombong. Hal ini sejalan dengan konsep Islam bahwa Yakjuj dan Makjuj dihancurkan bukan oleh senjata manusia, melainkan oleh keputusan langsung Allah. Dalam tradisi Kristen, terutama dalam tafsir kitab Wahyu, Gog dan Magog sering dipahami sebagai simbol pemberontakan global terhadap Tuhan. Mereka muncul setelah masa damai, menunjukkan bahwa kejahatan dapat bangkit kembali meskipun keadilan telah ditegakkan sementara. Tafsir ini memiliki resonansi kuat dengan hadis Islam yang menggambarkan bahwa keluarnya Yakjuj dan Makjuj terjadi setelah fase keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa.
Kesamaan ini menunjukkan adanya pola eskatologis yang mirip, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda. Dalam perkembangan sejarah Eropa, Gog dan Magog juga mengalami transformasi makna. Mereka tidak lagi hanya dipahami sebagai entitas akhir zaman, tetapi juga sebagai simbol musuh politik dan budaya. Dalam kronik abad pertengahan, bangsa-bangsa asing sering diberi label sebagai Gog dan Magog untuk membenarkan ketakutan dan konflik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana narasi keagamaan dapat memengaruhi persepsi manusia terhadap realitas sosial dan politik. Dalam dunia modern, diskusi tentang Yakjuj dan Makjuj seringkali diwarnai oleh teori-teori spekulatif yang mengaitkan mereka dengan negara tertentu, teknologi tertentu, atau kelompok etnis tertentu. Namun, para ulama kontemporer mengingatkan bahwa pendekatan semacam ini berpotensi menyesatkan. Dalam Islam, Yakjuj dan Makjuj adalah bagian dari perkara gaib yang hanya diketahui secara pasti oleh Allah. Yang diwajibkan bagi manusia adalah mengambil pelajaran moral, bukan membangun ketakutan berlebihan atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Pesan moral utama dari kisah Yakjuj dan Makjuj adalah bahwa kerusakan di bumi mencapai puncaknya ketika manusia kehilangan kendali spiritual. Mereka menjadi peringatan bahwa kekuatan besar tanpa iman akan melahirkan kehancuran yang tak terbendung. Dinding Zulkarnain dalam konteks ini dapat dipahami sebagai simbol batas yang Allah berikan agar manusia tidak melampaui ketentuannya. Ketika batas itu dilanggar, kehancuran menjadi keniscayaan. Dalam perspektif lintas agama, Gog dan Magog juga menunjukkan bahwa manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan, memiliki kesadaran bersama tentang adanya akhir dari sejarah dunia yang ditandai oleh kekacauan besar. Kesadaran ini muncul dalam bentuk mitos, nubuat, dan teks suci yang berbeda, namun memiliki pola yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa kisah Gog dan Magog bukan sekadar produk budaya tertentu, melainkan refleksi mendalam dari pengalaman manusia menghadapi ketidakpastian masa depan. Dengan demikian, melanjutkan pemahaman tentang Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj berarti menyadari bahwa kisah ini bukan hanya tentang siapa mereka dan di mana mereka berada, tetapi tentang siapa manusia ketika dihadapkan pada kekuasaan, jumlah, dan kekuatan tanpa moral. Kisah ini mengajak manusia untuk merenungkan arah peradaban, memperbaiki akhlak, dan mempersiapkan diri secara spiritual menghadapi hari akhir yang pasti datang, meskipun waktu dan bentuknya dirahasiakan. Melanjutkan alur narasi ini, pembahasan tentang Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj akan semakin bermakna ketika dikaitkan dengan perjalanan panjang peradaban manusia dan bagaimana kisah ini berfungsi sebagai cermin spiritual bagi umat manusia dari generasi ke generasi. Dalam Islam, kisah Yakjuj dan Makjuj tidak pernah dimaksudkan sebagai cerita sensasional semata, melainkan sebagai bagian dari pendidikan iman yang sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa sejarah manusia bukanlah garis lurus menuju kemajuan, tetapi rangkaian ujian yang berulang, dengan puncak ujian terjadi menjelang akhir kehidupan dunia. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, digambarkan bahwa setelah Yakjuj dan Makjuj keluar dan merusak bumi, manusia akan berada dalam kondisi ketakutan dan keputusasaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Nabi Isa putra Maryam, yang pada masa itu memimpin orang-orang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan diri bersama para pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi besar sekalipun tidak diperintahkan untuk menghadapi Yakjuj dan Makjuj dengan kekuatan fisik. Pesan yang sangat kuat dari gambaran ini adalah bahwa ada batas di mana usaha manusia tidak lagi relevan dan hanya pertolongan Allah yang menentukan hasil akhir. Setelah Allah membinasakan Yakjuj dan Makjuj, bumi digambarkan dipenuhi bangkai mereka hingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat.
Kemudian Allah menurunkan hujan yang membersihkan bumi, mengembalikan kesuburan tanah, dan memulihkan kehidupan. Dalam narasi ini terlihat jelas siklus kehancuran dan pemulihan yang berada sepenuhnya di bawah kendali Allah. Yakjuj dan Makjuj menjadi alat untuk menunjukkan bahwa kehancuran terbesar sekalipun tidak pernah lepas dari rencana ilahi, dan bahwa setelah kehancuran selalu ada pemulihan, meskipun hanya sementara sebelum datangnya kiamat. Para ulama tafsir menekankan bahwa fase setelah kehancuran Yakjuj dan Makjuj merupakan masa yang penuh keberkahan. Bumi menghasilkan tanaman yang sangat melimpah, hewan hidup dengan damai, dan manusia merasakan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun fase ini tidak berlangsung lama, karena ia merupakan penutup sejarah dunia sebelum tanda-tanda kiamat berikutnya muncul. Dengan demikian, Yakjuj dan Makjuj menempati posisi yang sangat penting dalam kronologi akhir zaman Islam, bukan hanya sebagai perusak, tetapi juga sebagai pemicu transisi menuju fase terakhir kehidupan dunia. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, konsep Gog dan Magog dalam tradisi non-Islam juga mengalami evolusi makna yang panjang. Dalam teks-teks Yahudi kuno, Gog dan Magog awalnya lebih bersifat geopolitik, menggambarkan ancaman nyata dari bangsa-bangsa asing. Namun, seiring waktu, terutama setelah pembuangan dan pengalaman penindasan, makna Gog dan Magog bergeser menjadi simbol kekuatan jahat global yang melampaui satu bangsa atau wilayah. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pengalaman sejarah memengaruhi cara manusia memahami nubuat dan teks suci. Dalam tradisi Kristen awal, Gog dan Magog menjadi bagian dari narasi besar tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Para penulis gereja awal sering menafsirkan Gog dan Magog sebagai manifestasi terakhir dari dosa kolektif manusia. Mereka tidak lagi dipahami secara sempit sebagai bangsa tertentu, melainkan sebagai kumpulan manusia yang menolak kehendak Tuhan. Tafsir ini memperlihatkan pendekatan yang lebih moral dan simbolik, meskipun tetap mempertahankan unsur kehancuran besar di akhir zaman. Menariknya, dalam dunia Islam, meskipun simbolisme diakui, mayoritas ulama tetap menegaskan keberadaan literal Yakjuj dan Makjuj. Hal ini mencerminkan keseimbangan khas Islam antara iman terhadap perkara gaib dan pemahaman rasional. Yakjuj dan Makjuj diyakini benar-benar ada, namun rincian tentang mereka dibatasi oleh wahyu. Pendekatan ini menjaga umat dari dua ekstrem, yaitu penolakan total terhadap perkara gaib dan spekulasi berlebihan yang tidak berdasar. Dalam konteks modern, kisah Yakjuj dan Makjuj sering disalahpahami atau disederhanakan menjadi teori-teori konspirasi. Ada yang mencoba mengaitkan mereka dengan teknologi modern, sistem politik global, atau bangsa tertentu. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip dasar pemahaman Islam. Ulama kontemporer menegaskan bahwa mengaitkan Yakjuj dan Makjuj dengan kelompok tertentu tanpa dalil yang jelas justru mengaburkan pesan utama kisah ini. Yakjuj dan Makjuj bukan alat untuk menjustifikasi kebencian, melainkan peringatan agar manusia tidak terjerumus dalam kerusakan moral massal. Jika ditinjau dari sudut pandang filsafat sejarah, Gog dan Magog dapat dipahami sebagai simbol puncak anarki dalam kehidupan manusia. Mereka muncul ketika struktur sosial runtuh, ketika hukum tidak lagi dihormati, dan ketika kekuatan digunakan tanpa batas etika. Dalam Islam, kondisi ini merupakan konsekuensi dari jauhnya manusia dari nilai-nilai tauhid dan keadilan. Oleh karena itu, kisah Yakjuj dan Makjuj relevan di setiap zaman sebagai peringatan dini, bukan hanya sebagai peristiwa masa depan. Dalam kajian lintas agama, kesamaan narasi Gog dan Magog menunjukkan bahwa manusia di berbagai budaya memiliki kesadaran mendalam tentang bahaya kekuatan destruktif yang tidak terkendali. Kesadaran ini kemudian diekspresikan dalam bentuk nubuat,
mitos, dan teks suci. Perbedaan detail tidak menghapus kesamaan pesan utama, yaitu bahwa kejahatan sebesar apapun pada akhirnya akan dikalahkan oleh kekuasaan Tuhan. Dengan terus menelusuri kisah Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj, semakin jelas bahwa narasi ini bukan hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga tentang masa kini. Ia mengajak manusia untuk bertanya pada diri sendiri, apakah peradaban sedang bergerak menuju keseimbangan atau justru mendekati kondisi yang digambarkan dalam kisah Yakjuj dan Makjuj. Pertanyaan ini bersifat reflektif dan spiritual, bukan spekulatif atau politis. Narasi panjang tentang Yakjuj dan Makjuj pada akhirnya bermuara pada satu pesan utama, yaitu bahwa keselamatan manusia tidak terletak pada jumlah, kekuatan, atau teknologi, tetapi pada hubungan yang benar dengan Allah dan komitmen terhadap nilai moral. Kisah ini menjadi pengingat bahwa sejarah dunia memiliki arah dan tujuan, dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi bagian dari kerusakan besar yang digambarkan dalam nubuat akhir zaman. Melanjutkan rangkaian narasi ini, pembahasan tentang Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj akan semakin dalam apabila ditempatkan dalam kerangka pemahaman tentang hakikat manusia dan arah besar sejarah menurut pandangan keagamaan. Dalam Islam, kisah Yakjuj dan Makjuj tidak berdiri sebagai cerita terisolasi, melainkan terhubung erat dengan konsep fitrah manusia, amanah sebagai khalifah di bumi, serta konsekuensi ketika amanah itu dikhianati secara massal. Oleh karena itu, kehadiran Yakjuj dan Makjuj pada akhir zaman dapat dipahami sebagai puncak kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral. Dalam banyak penjelasan ulama, ditekankan bahwa Yakjuj dan Makjuj bukan sekadar perusak karena kebodohan, tetapi karena kesengajaan dan kerakusan. Mereka mengetahui dampak perbuatan mereka, namun tetap memilih jalan perusakan. Inilah yang membuat mereka berbeda dari bencana alam atau musibah biasa. Kerusakan yang mereka timbulkan adalah kerusakan yang lahir dari kehendak manusia yang telah sepenuhnya terlepas dari nilai ilahi. Dalam konteks ini, Yakjuj dan Makjuj menjadi representasi ekstrim dari manusia yang hidup hanya untuk memenuhi dorongan materi dan kekuasaan tanpa batas. Al-Quran sendiri, meskipun hanya menyebut Yakjuj dan Makjuj dalam beberapa ayat, memberikan isyarat yang sangat kuat tentang karakter mereka. Penyebutan mereka selalu diiringi dengan istilah kerusakan di bumi, sebuah istilah yang dalam Al-Quran memiliki makna luas, mencakup kerusakan fisik, sosial, moral, dan spiritual. Dengan demikian, Yakjuj dan Makjuj bukan hanya ancaman bagi kehidupan biologis manusia, tetapi juga bagi tatanan nilai yang menopang peradaban. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, terdapat gambaran yang menunjukkan bahwa sebelum keluarnya Yakjuj dan Makjuj, manusia telah mengalami kemerosotan iman secara bertahap. Keburukan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang normalisasi kejahatan. Ketika kezaliman dianggap biasa, ketika keserakahan dianggap wajar, dan ketika kekuasaan dilepaskan dari etika, maka dunia telah siap menyambut fase Yakjuj dan Makjuj. Pesan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa akhir zaman bukan hanya peristiwa kosmik, tetapi juga hasil dari akumulasi pilihan moral manusia. Dalam sejarah pemikiran Islam, sebagian ulama sufi menafsirkan Yakjuj dan Makjuj sebagai simbol dominasi nafsu yang tidak terkendali. Meskipun mereka tetap meyakini keberadaan literal Yakjuj dan Makjuj, penafsiran simbolik ini dimaksudkan untuk mendekatkan makna kisah tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, dinding Zulkarnain tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga simbol batas spiritual yang harus dibangun manusia dalam dirinya. Ketika batas itu runtuh, baik secara individu maupun kolektif, maka sifat Yakjuj dan Makjuj akan muncul dalam bentuk yang berbeda. Jika kita kembali menengok tradisi non-Islam, pemahaman semacam ini juga dapat ditemukan dalam bentuk yang berbeda. Dalam filsafat Yahudi, Gog dan Magog sering dikaitkan dengan kecenderungan manusia
untuk memberontak terhadap hukum ilahi ketika merasa kuat. Dalam tradisi Kristen, khususnya dalam tafsir moral kitab Wahyu, Gog dan Magog dipahami sebagai puncak dari dosa kolektif yang akhirnya mengundang hukuman ilahi. Meskipun bahasa dan simbolnya berbeda, intinya tetap sama, yaitu bahwa kehancuran besar selalu diawali oleh kerusakan moral yang meluas. Sepanjang sejarah, kisah Gog dan Magog juga digunakan sebagai alat refleksi sosial. Pada masa Kekaisaran Besar, kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya kesombongan kolektif. Banyak penulis Muslim klasik yang mengingatkan bahwa kekuatan politik dan militer tidak menjamin keselamatan suatu umat jika mereka meninggal. Dalam hal ini, Yakjuj dan Makjuj tidak hanya dipahami sebagai musuh eksternal, tetapi juga sebagai cermin dari potensi kehancuran internal suatu peradaban. Dalam dunia modern, relevansi kisah Yakjuj dan Makjuj semakin terasa ketika manusia menghadapi krisis global yang bersifat lintas batas. Kerusakan lingkungan, peperangan massal, ketimpangan ekonomi ekstrem, dan dehumanisasi manusia melalui sistem yang tidak bermoral seringkali mengingatkan pada gambaran kerusakan total yang dikaitkan dengan Yakjuj dan Makjuj. Namun Islam mengajarkan agar keterkaitan ini dipahami sebagai pelajaran, bukan sebagai kepastian bahwa peristiwa tersebut telah terjadi. Sikap yang dianjurkan adalah kewaspadaan spiritual dan perbaikan moral, bukan kepanikan atau klaim spekulatif. Para ulama kontemporer menekankan bahwa iman kepada Yakjuj dan Makjuj harus melahirkan sikap rendah hati dan tanggung jawab. Manusia diingatkan bahwa sehebat apapun pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan, selalu ada batas yang tidak dapat dilampaui tanpa izin Allah. Yakjuj dan Makjuj menjadi simbol dari apa yang terjadi ketika manusia melupakan batas tersebut. Dalam hal ini, kisah mereka berfungsi sebagai pagar kesadaran agar manusia tidak terjebak dalam ilusi kemandirian mutlak dari Tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah panjang umat manusia, kisah Gog dan Magog juga menunjukkan pola berulang. Setiap peradaban besar cenderung menghadapi fase ekspansi, stabilitas, kemerosotan, dan kehancuran. Dalam fase kemerosotan inilah nilai-nilai mulai diabaikan dan kekuatan digunakan secara destruktif. Gog dan Magog dalam narasi keagamaan dapat dipahami sebagai puncak dari siklus ini, ketika kerusakan telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki lagi oleh usaha manusia biasa. Dengan demikian, melanjutkan pemahaman tentang Yakjuj dan Makjuj berarti menyelami pertanyaan paling mendasar tentang siapa manusia sebenarnya. Apakah manusia akan menggunakan kekuatan untuk menjaga amanah atau justru menjadi perusak terbesar di muka bumi? Kisah ini tidak menawarkan jawaban teknis, tetapi memberikan kerangka moral yang sangat jelas. Keselamatan bukan ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh kesetiaan kepada nilai ilahi. Narasi Gog dan Magog, baik dalam Islam maupun non-Islam, pada akhirnya bertemu pada satu kesimpulan universal, yaitu bahwa kejahatan yang terorganisir dan masif tidak akan bertahan selamanya. Ada batas yang ditetapkan oleh Tuhan, dan ketika batas itu dilampaui, kehancuran menjadi tak terelakkan. Namun kehancuran itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju penegakan keadilan ilahi secara sempurna. Melanjutkan narasi panjang ini, pemahaman tentang Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj akan semakin utuh ketika dikaitkan dengan konsep keadilan Tuhan dan makna penderitaan manusia menjelang akhir sejarah dunia. Dalam Islam, tidak ada satupun peristiwa besar yang terjadi tanpa hikmah, termasuk munculnya Yakjuj dan Makjuj yang membawa kerusakan luar biasa. Keberadaan mereka bukanlah bentuk ketidakadilan Allah, melainkan ujian terakhir yang menyingkap hakikat manusia secara apa adanya. Pada fase ini, topeng peradaban, hukum buatan, dan klaim kemanusiaan runtuh,
sehingga yang tersisa hanyalah karakter sejati manusia, apakah tunduk kepada Allah atau mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi tidak terjadi kecuali karena ulah tangan manusia sendiri. Prinsip ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan Yakjuj dan Makjuj. Mereka tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi hadir di dunia yang telah lama dipenuhi kezaliman, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran. Dengan demikian, penderitaan yang dialami manusia pada masa itu bukan sekadar hukuman, tetapi juga cerminan dari pilihan kolektif umat manusia sepanjang sejarah. Allah memperlihatkan akibat akhir dari jalan yang dipilih manusia ketika nilai ilahi ditinggalkan. Dalam hadis Nabi Muhammad tergambar bahwa orang-orang beriman pada masa keluarnya Yakjuj dan Makjuj berada dalam kondisi yang sangat sulit, namun mereka tetap berada dalam lindungan Allah. Ini menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak selalu berbentuk keselamatan fisik, tetapi keselamatan iman. Orang beriman diuji dengan rasa takut, keterbatasan, dan ketidakberdayaan, namun ujian tersebut justru meninggikan derajat mereka. Sebaliknya, Yakjuj dan Makjuj yang tampak kuat dan tak terkalahkan justru berada di puncak kehinaan di sisi Allah karena mereka menggunakan kekuatan untuk kerusakan semata. Dalam konteks ini, penderitaan manusia menjelang akhir zaman bukanlah tanda kekalahan kebenaran, melainkan fase pemurnian terakhir. Allah memisahkan secara jelas antara mereka yang beriman dengan tulus dan mereka yang hanya mengikuti arus dunia. Yakjuj dan Makjuj menjadi alat pemisah tersebut. Mereka mempercepat proses penyingkapan sehingga tidak ada lagi wilayah abu-abu antara kebenaran dan